Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1096. Betulkah? Mata Stephen Lin berbinar saat mendengar kata-kata Solo. Kata-kata Solo hampir sama dengan apa yang dia simpulkan sebelumnya. Namun, dia tidak akan sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Solo, karena dia pernah menjadi musuhnya. Ceritakan semua ini, apa tujuanmu? Stephen Lin bertanya. Aku tidak ingin melihat dunia ini jatuh ke dalam kegelapan. Solo menatap Stephen Lin dan berkata dengan wajah serius, sifat adipati adalah melahap, dan mereka akan melahap semua ras lain. Pohon, dia bisa dengan mudah memperbudak seluruh dunia, dan manusia pada akhirnya akan menjadi unggas tawanan yang dipelihara oleh adipati. Saya mengejar ilmu pedang pamungkas, dan idenya adalah suatu hari saya dapat menggunakan pedang untuk melakukan keadilan bagi langit. Namun, saya kalah dari langit. Buah, dan saya tidak dapat membuang buahnya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan organisasi buah, jadi saya hanya dapat menemukan Anda dan memberitahu Anda semua yang saya tahu sebelum saya tenggelam sepenuhnya. Jika suatu hari nanti saya tenggelam sepenuhnya, tolong juga kuburkan aku di dunia ini. Stephen Lin mengerutkan kening, menatap Solo di depannya. Kulit Solo baik-baik saja, tetapi matanya keruh, dan beberapa mata merah terlihat samar. Bagaimana Anda membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar? Stephen Lin bertanya. Kali ini saya datang ke Haisi, dan saya datang dengan misi pohon kehidupan, kata Solo. Misi apa? Stephen Lin bertanya. Bekerja sama dengan No. 15, bunuh Zhao Tuntian, bawa dia kembali ke organisasi, dan buat buah dengan kualitas terbaik, kata Solo. Bunuh Zhao Tuntian. Stephen Lin menyempitkan pupilnya sedikit dan bertanya, siapa No. 15? Zhang Xuang, kata Solo. Ternyata itu dia. Mata Stephen Lin berkilat dengan niat membunuh. Dia sebenarnya mengira Zhang Xuang mungkin anggota organisasi buah, tetapi setelah memastikannya dari mulut Solo, dia masih tidak bisa menahan niat membunuh itu. Dalam hatinya, Zhang Xuang akan mengejek Zhao Tuntian di putaran ketiga audisi malam ini, dan akan menemukan kesempatan untuk bertarung dengan Zhao Tuntian secara pribadi. Dengan kepribadian Zhao Tuntian, dia pasti akan menerima undangan Zhang Xuang. Saat itu saya akan bekerja sama dengan Zhang Xuang untuk membunuh Zhao Tuntian. Dengan kekuatan Zhang Xuang dan saya, Zhao Tuntian tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Anda ingin tahu apakah yang saya katakan itu benar? Selama Anda mengikuti Zhao Tuntian malam ini, Anda secara alami akan mendapatkan hasil, Solo dikatakan. Mengapa harus Zhao Tuntian? Mengapa kamu tidak memilih Xiao Chentian? Bukankah tubuh Xiao Chentian lebih baik daripada tubuh Zhao Tuntian? Tanya Stephen Lin. Tidak. Solo menggelengkan kepalanya dan berkata, organisasi telah melakukan penelitian jangka panjang pada Zhao Tuntian, dan memperoleh darah Zhao Tuntian dan sampel lainnya dengan berbagai cara. Data terakhir adalah Zhao Tuntian kondisi fisiknya jauh lebih baik daripada Xiao Chentian, jika bukan karena kerakusan dan kegemukan, apa yang dapat dicapai Zhao Tuntian pasti akan melampaui Xiao Chentian. Zhao Tuntian. Stephen Lin mengerutkan kening. Mulut dia meneriakkan nama Zhao Tuntian di mulutnya, dan terus memikirkannya dalam benaknya. Kata-kata Solo sudah memiliki tingkat kredibilitas tertentu dalam dirinya, tetapi dia masih belum sepenuhnya mempercayai Solo. Tapi bagaimanapun juga, dia harus mengikuti Zhao Tuntian setelah audisi malam ini. Jika yang dikatakan Solo itu benar, maka dia bisa bekerja sama dengan Zhao Tuntian untuk memenangkan Zhang Xuang. Jika itu palsu, maka dia tidak akan rugi. Berkali-kali, saya sudah merasa bahwa saya akan tenggelam. Kemampuan buahnya sangat buruk. Perasaan yang dibawanya melebihi obat-obatan barat, dan kecanduannya lebih kuat. Begitu kita meninggalkan buahnya, tubuh kita akan muncul.
Dalam kasus keracunan, jika butuh waktu lama, kita akan diracuni sampai mati. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan, Stephen Lin, jadi tolong, demi dunia ini, tolong hancurkan Bogot. Solo kata, berdiri, dia membungkuk dalam-dalam ke Stephen Lin. Apakah tidak ada cara untuk mendetoksifikasi buah? Stephen Lin bertanya. Saya juga sudah meminta orang-orang untuk melakukan penelitian tentang aspek ini, tapi belum ada hasilnya. Teknologi Dukes jauh dari yang bisa kita tandingi sekarang, kata Solo. Stephen Lin mengerutkan kening. Ini adalah sampel buah yang saya curi dari pohon kehidupan. Solo mengeluarkan sebuah kotak seukuran kepalan tangan dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin membuka kotak itu dan menemukan buah seukuran apel di dalamnya. Buahnya berwarna merah dan berbau busuk. Mengapa memberi saya ini? Stephen Lin bertanya. Kemampuan saya terbatas, jadi saya tidak dapat menemukan cara untuk mendetoksifikasi buah, tetapi Anda berbeda. Anda adalah raksasa keuangan, dan Anda bahkan memiliki perusahaan bioteknologi di bawah kendali Anda. Mungkin, Anda memiliki cara untuk menemukan cara detoksifikasi buah. Buah ini untuk Anda dan bisa dijadikan bahan penelitian, kata Solo. Mendengar perkataan Solo, Stephen Lin tiba-tiba teringat pada perusahaan bioteknologi Titan yang ditinggalkan oleh orang buta itu. Mungkin buahnya bisa diserahkan ke perusahaan itu untuk penelitian. Stephen Lin menyimpan kotak itu. Tentang pohon kehidupan, apalagi yang kamu ketahui? Seperti kepemimpinan mereka, tanya Stephen Lin. Meskipun saya telah memasuki lingkaran inti dari pohon kehidupan, masih ada jarak dari manajemen mereka. Mereka lebih menggunakan saya sebagai alat, meminta saya untuk membantu mereka memecahkan beberapa musuh atau membantu mereka menangkap mangsa. Sampai sekarang, saya masih tidak memiliki kontak dengan kepemimpinan pohon kehidupan, kata Solo. Sayang sekali, kata Stephen Lin. USB flash drive ini merekam semua informasi tentang pohon kehidupan yang saya tahu. Anda dapat menyimpannya untuk nanti. Saya tidak bisa menghilang terlalu lama, jika tidak maka akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan organisasi, jadi saya harus pergi, Stephen Lin, kata Solo. Jika apa yang kamu katakan itu benar, di masa depan, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu, kata Stephen Lin. Solo tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah saya hidup atau mati. Saya hanya berharap Anda dapat menyelamatkan dunia. Jika Anda bisa, tolong bantu saya membunuh 9 dan Dork Nowotsku. 9 dan Dork Nowotsku, kenapa? Stephen Lin bertanya. Nomor 9 membuat buah jenius yang sudah jarang ditemui selama ratusan tahun di negara lembah kaki kita, dan Dork Nowotsku memakan buah itu, jadi mereka semua harus mati, kata Solo. Siapa No? 9. Stephen Lin bertanya. Aku juga tidak tahu siapa nomor 9 itu. Solo menggelengkan kepalanya. Agak sulit untuk membunuhnya, kata Stephen Lin. Jadi ini permintaan yang tidak berperasaan. Jika tidak ada cara lain, lupakan saja. Setelah semua yang saya katakan, saya harus pergi, Solo bangkit dan berkata. Berjalan perlahan, kata Stephen Lin. Solo mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin duduk di sofa, memperhatikan kepergian Solo, merasa sedikit tidak nyaman. Sungguh hal yang heroik dan menyedihkan bagi generasi penguasa 3 pedang menjadi budak pohon kehidupan untuk menegakkan jalan yang benar. Stephen Lin menghela nafas, lalu memanggil bawahannya. Tidak lama kemudian, beberapa pria datang ke kamar Stephen Lin dan mengambil buah yang diberikan Solo kepada Stephen Lin, dan Stephen Lin memasukkan USB flash drive yang diberikan Solo ke komputer. Isi dalam flash disk itu banyak sekali, hampir semuanya tentang pohon kehidupan. Ini berisi informasi identitas banyak kader senior pohon kehidupan. Stephen Lin melihat sekilas dan menemukan beberapa orang Longguo di dalamnya. Beberapa orang dari kerajaan naga ini adalah tokoh yang cukup bergengsi di masyarakat kerajaan naga. Jika bukan karena flash drive ini,
akan sulit bagi Stephen Lin untuk menghubungkan mereka dengan pohon kehidupan. Setelah membaca isi flash drive, Stephen Lin menarik napas dalam-dalam. Apakah itu Bogut atau pohon kehidupan? Mereka adalah musuh yang sangat kuat, dan mereka semua memiliki kekurangannya masing-masing. Jika mereka dipisahkan satu sama lain, akan lebih mudah untuk ditangani. Tidak peduli seberapa kuat Bogut, jika dia mencoba untuk mendapat sanksi dari komunitas internasional, bahkan beberapa telur pemandu akan hancur menjadi abu. Tidak peduli seberapa kuat pohon kehidupan, ia tidak memiliki kekuatan tempur teratas. Selama Stephen Lin menemukan markas mereka, Stephen Lin dapat membunuh 7 masuk dan 7 keluar, dan membunuh mereka semua. Dan sekarang, mereka bersatu. Dengan restu dari pohon kehidupan, Stephen Lin menjadi tidak mungkin menggunakan senjata pemusnah massal melawan Bogut. Dengan keberadaan Bogut, bahkan jika Stephen Lin menemukan markas pohon kehidupan, mustahil baginya untuk membunuh 7 masuk dan 7 keluar. Keduanya bergabung untuk menciptakan chemistry yang mengerikan. Bagaimana cara menghadapinya? Stephen Lin masih belum bisa memikirkan cara yang tepat. Waktu datang ke malam dalam sekejap mata. Pada pukul 7 malam, seseorang mengetuk pintu kamar Stephen Lin. Stephen Lin membuka pintu dan menemukan bahwa Xiao Chen-tian dan yang lainnya sudah berdiri di lorong. "Mobil menunggu kita di bawah, ayo pergi," kata Zhao Tuntian. "Pergilah." Stephen Lin mengangguk dan mengikuti semua orang ke bawah. Di lantai bawah, sudah ada kendaraan niaga yang menunggu di depan pintu. Stephen Lin keluar dari hotel bersama semua orang dan masuk ke mobil bisnis. Di tengah semburan teriakan dan makian, kendaraan komersial itu melaju menjauh dari hotel dan menuju stadion terdekat. Pada saat yang sama, negara adidaya yang telah tiba di kota Xiahai juga berangkat ke stadion kota Xiahai. Sekitar pukul 7.30, kendaraan komersial yang membawa Stephen Lin dan lainnya melaju ke tempat parkir bawah tanah Stadion Xiahai. Saat ini, tempat parkir bawah tanah telah berada di bawah darurat militer, dan hanya kontestan yang berpartisipasi dalam audisi yang dapat masuk. Begitu Stephen Lin dan yang lainnya keluar dari mobil, sebuah Rolls-Royce berhenti di samping mereka. Pengemudi Rolls-Royce membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu pergi ke belakang dan membuka pintu. Zhang Xuang keluar dari mobil. "Oh, aku benar-benar bertemu denganmu." Zhang Xuang memandang Stephen Lin dan yang lainnya sambil tersenyum, lalu dengan tidak hati-hati melirik semua orang, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada pencari ludah. "Merupakan keajaiban bahwa berat badan Anda turun. Apakah karena Anda menyadari rasa malu Anda setelah melihat hasil tes saya?" tanya Zhang Xuang bercanda. "Kamu punya beberapa hari untuk hidup bahagia, selagi kamu masih bisa bicara sekarang, bicaralah lebih banyak," kata Zhao Tuntian dengan dingin. "Ada apa? Apakah kamu masih berencana untuk membunuhku? Kamu adalah Raja Naga yang mulia. Apakah kamu tidak takut akan sanksi jika kamu menyerang bintang masa depan seni bela diri Kerajaan Naga?" tanya Zhang Xuang. "Bintang masa depan? Terserah kamu." Zhao Tuntian mencibir, menunjuk ke Stephen Lin di sampingnya dan berkata, "Ini adalah bintang masa depan, apa-apaan kamu? Bintang masa depan, itu saja. Apakah kamu bercanda?" Zhang Xuang berkata dengan ekspresi mendengar lelucon. "Aku selalu mendengar bahwa mulutmu ganas, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Mulutmu cocok untuk rahasia yang telah lama hilang di dunia," kata Stephen Lin. "Pengetahuan unik apa?" Zhang Xuang bertanya. "Bor naga racun listrik." Bab 1097. Hahaha. Zhao Tuntian tertawa terbahak-bahak. "Zhao tua, kamu punya masalah." Stephen Lin memberi tatapan ambigu pada Zhao Tuntian. "Hush, jangan bicara omong kosong. Aku warga negara yang taat hukum. Tapi aku pernah mendengar tentang bor naga racun petir. Kebanyakan orang menggunakan jeli. Zhang Xuang memiliki lidah yang baik, jadi tidak perlu menggunakan jeli," kata Zhao. Kata Tuntian, sudah cukup untuk kalian berdua,
"Ayo pergi," kata Xiao Chentian dengan wajah datar. "Ayo pergi," kata Stephen Lin, mengulurkan tangan untuk menepuk pantat Zhao Tuntian. "Sialan, kamu berani menyentuh pantat harimau," teriak Zhao Tuntian dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin tertawa aneh dan berlari ke depan. Beberapa orang menghilang begitu saja di depan Zhang Xuang. Wajah Zhang Xuang sangat gelap, dia tidak tahu apa itu bor naga beracun petir, tetapi dia tahu dari ekspresi Zhao Tuntian bahwa itu pasti bukan hal yang baik. "Tertawa, kamu tidak akan bisa segera tertawa," kata Zhang Xuang dengan gigi terkatup. Di dalam stadion. Stadion sudah penuh saat ini. Konon, semua tiket kali ini diberikan secara gratis, dan penerimanya adalah semua orang yang telah memberikan kontribusi luar biasa di semua lapisan masyarakat. Di tangan para calo, harga tiket gratis ini telah melonjak hingga puluhan ribuan yuan per tiket. Alasan utama mengapa begitu mahal adalah karena tiket hari ini adalah pas yang dapat digunakan hari ini dan besok. Hari ini adalah putaran ketiga audisi, dan besok akan menjadi final-final. Di antara khalayak luas, ada sekelompok orang yang sangat mencolok. Mereka secara seragam mengenakan seragam seni bela diri kuning, dan kata Suang tercetak di dada seragam seni bela diri. Mereka semua adalah penggemar berat Zhang Xuang. Dalam setengah tahun, Zhang Xuang menjadi idola nasional. Penggemarnya tidak terhitung jumlahnya, dan orang-orang yang datang ke stadion hari ini semuanya adalah penggemar berat klub penggemarnya, dan hampir semua tiket dibeli dari calo dengan harga tinggi. Kalau dilihat-lihat, pasti ada 2-300 orang ini, kalau satu tiket 10.000, paling tidak harus 2-3 juta. Jadi hari ini, jika Anda ingin menjadi penggemar berat, Anda benar-benar tidak dapat melakukannya tanpa uang. Para penggemar ini mengangkat slogan-slogan yang mendukung Zhang Xuang dan foto-foto Zhang Xuang, meneriakkan slogan-slogan secara ritmis, dan mereka sangat mencolok di stadion yang bising. Saat ini, di rest area stadion, banyak kontestan yang mengikuti audisi putaran ketiga sudah tampil di rest area. Mereka datang dari seluruh dunia, dan semua orang bisa dikatakan ahli super. Lagi pula, peringkat bintang minimum untuk lolos audisi putaran kedua adalah 21 bintang. Seseorang pernah menghitung bahwa itu hanya mungkin jika Raja Bela Diri adalah di atas peringkat 5. Memperoleh peringkat bintang secara keseluruhan sebanyak 21 bintang. Akan sangat sulit untuk bertemu dengan salah satu negara adidaya ini pada hari kerja, tetapi ada ribuan dari mereka di sini hari ini. Jumlahnya memang terlihat sangat besar, tapi bagaimanapun, ini adalah pemain yang kuat di dunia di depan basis populasi puluhan miliar. Jumlah seperti itu tidak banyak. Berdasarkan perhitungan 2.000 orang, artinya hanya ada 1 dari 5 juta orang. Seiring berjalannya waktu, dengan munculnya kekuatan super satu persatu, beberapa yang lebih terkenal akan menimbulkan sorak-sorai dari penonton. Namun, terlepas dari sorakan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan popularitas Zhang Xuang. Mengandalkan penampilan Zhang Xuang yang tinggi dan tampan, lidah yang fasih dan kekuatan yang kuat, dia menjadi raja popularitas yang pantas diterima malam ini, dan dia telah menghancurkan orang lain sebelum dia muncul. Pada saat ini, adegan tiba-tiba meledak menjadi tepuk tangan. Raja Naga, Raja Naga, Raja Naga. Orang-orang berteriak keras. Saluran pesaing. Seorang pria keluar dengan senyum aneh di wajahnya. Dia adalah Wei Aning, salah satu Raja Naga baru dari klan Naga. Wei Aning adalah yang paling sulit ditangkap dari semua Raja Naga. Sejak dia diangkat menjadi Raja Naga, dia belum pernah ke markas klan Naga. Bahkan jika Chen Hongyu mengeluarkan perintah pemanggilan, dia selalu mengelak dengan berbagai alasan. Tampaknya baginya, Raja Naga hanyalah sebuah identitas, tanpa makna praktis. Namun, masih banyak orang yang mengenalnya, lagi pula dia adalah Raja Naga dari klan Naga, dan hanya ada 7 Raja Naga di seluruh klan Naga. Wei Aning berpartisipasi dalam audisi kali ini, dan tidak memiliki kontak dengan orang-orang seperti Xiao Chentian,
bahkan jika dia datang untuk mengikuti audisi putaran ketiga hari ini, dia hanya datang sendiri dan tidak mengikuti kegiatan grup. Melihat kerumunan yang bersorak, Wei Aning mengangkat tangannya dan melambaikannya. Tiba-tiba ada sorakan yang lebih keras di tempat kejadian. Wei Aning sepertinya merasakan sesuatu, dan menoleh untuk melihat ke belakang. Di belakangnya, Xiao Chentian memimpin sekelompok Raja Naga keluar dari lorong pemain. Sekilas Wei Aning melihat Stephen Lin di belakang Xiao Chentian. Muridnya sedikit menyempit, dan kemudian dia menyeringai, lama tidak bertemu, semuanya. Wei Aning. Xiao Chentian mengangguk ke Wei Aning. Meskipun Wei Aning tidak memiliki kontak dengan mereka, bagaimanapun juga dia ditunjuk oleh pemerintah. Naga Raja, kamu masih harus menyapa. Kamu benar-benar aneh. Kamu tidak pernah muncul setelah menjadi Raja Naga, kata Zhao Tuntian. Bukankah ini khawatir Raja Naga Merah kita akan memiliki pendapat tentangku? Wei Aning menatap Stephen Lin dengan ekspresi aneh. Bahkan jika kamu menjadi Raja Naga, kamu tidak akan bisa bersembunyi, kata Stephen Lin datar. Apakah pertengkaranmu begitu dalam? Xiao Chentian bertanya dengan cemberut. Jangan pernah mati, kata Stephen Lin datar. Nasib, Wei Aning sekarang adalah Raja Naga yang ditunjuk secara resmi, tidak ada yang bisa mengambil tindakan terhadapnya, termasuk kamu, kata Xiao Chentian. Apakah kamu mendengar itu? Tidak ada yang diizinkan menyerangku, kata Wei Aning sambil tersenyum. Jangan khawatir, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku tidak akan membiarkan siapapun menangkapku, kata Stephen Lin. Ini benar-benar gila, tetapi kamu juga memiliki modal untuk menjadi gila. Tetapi jika kamu ingin membunuhku, agak sulit jika kamu tidak memberitahu siapapun tentang itu, kata Wei Aning. Ziming, setiap Raja Naga adalah sumber penting dari klan naga. Aku harap kamu bisa memberiku dan kita semua wajah, dan melepaskan dendam dengan Wei Aning, kata Xiao Chentian dengan serius. Dia hampir membunuh kekasihku, kata Stephen Lin. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Xiao Chentian dan yang lainnya berubah. Selain itu, dia menyiksa dan membunuh banyak wanita, kata Stephen Lin lagi. Apakah ada bukti? Xiao Chentian bertanya. Tidak ada bukti. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada bukti, maka kami tidak dapat menghukum Raja Naga hanya karena kesaksianmu, kata Xiao Chentian. Jadi masalah ini adalah masalah pribadi saya, dan saya tidak mengharapkan siapapun untuk membantu saya. Stephen Lin berkata, menatap Wei Aning dan berkata, jika Anda laki-laki, Anda melawan saya secara langsung, dan jika Anda menang, kamu dan aku akan bertarung lagi. Jangan dendam, kalah, dan pertahankan hidupmu. Kamu yakin? Wei Aning berkata dengan mata menyipit. Tentu. Stephen Lin mengangguk. Terlalu menakutkan. Wei Aning menghela nafas, dan berkata, kamu sangat menakutkan seperti akan membunuh seseorang. Aku tidak berani melawanmu, karena aku tidak bisa mengalahkanmu. Jawaban Wei Aning membuat Xiao Chentian menunggu. Orang-orang sedikit terkejut. Berbicara secara logis, pada level Wei Aning, wajah masih sangat penting. Tapi sepertinya Wei Aning sama sekali tidak peduli dengan wajahnya sendiri. Dia tidak hanya tidak melawan Stephen Lin, tetapi dia juga dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Stephen Lin, yang memang agak aneh. Kamu tidak bisa melarikan diri, kata Stephen Lin. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan masa depanmu untuk ini, apakah kamu tidak peduli? Wei Aning bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk. Kalau begitu aku akan menyembunyikannya saat aku berbalik. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menemukanku, haha. Setelah Wei Aning selesai berbicara, dia berbalik dan pergi sambil tersenyum. Wei Aning selalu aneh, dengan temperamen yang aneh dan kekuatan yang sangat kuat. Yang terpenting, hanya ada sedikit informasi tentang dia, kata Xiao Chentian dengan cemberut. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, dia milikku, kata Stephen Lin.
Aku tahu bahwa kamu mungkin ingin membunuhnya secara pribadi, tetapi dia adalah Raja Naga. Terlalu sulit untuk membunuhnya secara diam-diam. Begitu masalah ini terungkap, itu akan sangat merugikanmu. Saya tahu kebaikan Anda, tetapi ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Jika saya berpura-pura tidak terjadi apa-apa, bagaimana saya bisa layak untuk kekasih saya? Stephen Lin bertanya. Xiao Chentian menghela nafas, mengetahui bahwa Stephen Lin telah membuat keputusan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ayo pergi ke tempat istirahat, kata Zhao Tuntian. Semua orang berjalan ke tempat istirahat bersama. Sorak-sorai mengiringi penonton, tentu saja ada beberapa ejekan di antara mereka, tetapi karena sorakan terlalu keras, ejekan itu hampir tertutup. Seiring waktu berlalu, kelompok demi kelompok orang kuat datang ke stadion. Tiba-tiba, kebisingan di stadion tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi. Seolah-olah itu tiba-tiba berubah menjadi tombol bisu. Hampir semua orang melihat ke arah pintu keluar saluran pemain. Seorang pria berambut pirang keluar dari pintu keluar lorong. Dia tinggi dan kekar, dengan rambut pirang yang tampak bersinar dalam cahaya. Dia berjalan tidak cepat atau lambat, setiap langkah sangat tenang. Namun, saat dia berjalan, hati semua orang tampak berkedut dengan langkahnya. Terutama orang-orang super kuat itu. Melihat pria berambut pirang ini, setiap orang yang sangat kuat merasakan tekanan datang ke wajahnya. Tekanannya tak terlukiskan, seolah-olah ada sesuatu yang menekan hatinya. Wajah semua orang menjadi sangat hikmat, karena orang yang muncul di depan mereka adalah benih No. Satu dalam jihad ini, dan orang yang pada akhirnya mungkin memenangkan kehormatan Raja Suci. Namanya Dork Nowotsku, dijuluki Chariot of Death. Dia juga orang dengan total rating bintang tertinggi sejauh ini. Dork Nowotsku berjalan keluar dari terowongan. Di belakangnya ada beberapa pemain kuat dari aliansi UKC. Namun, beberapa orang itu sangat kecil sehingga mereka tidak dapat dilihat di samping Dork Nowotsku. Semua mata tertuju pada Dork Nowotsku. Dork Nowotsku menyeringai dan mengangkat tinjunya ke semua orang di depannya. Adegan itu sehening malam. Pemimpin menambahkan lebih banyak, terima kasih Ren Suesong atas dukungan Anda. Bab 1098. Dork Nowotsku membuat takut semua orang sendirian. Ini sangat kuat. Benar-benar menghancurkan kekuatan. Apakah itu orang biasa atau seorang seniman bela diri? Mereka semua merasakan paksaan yang menyesatkan darinya. Tampaknya lebih kuat dari yang diharapkan. Zhao Tuntian menjilat bibirnya dan berkata. Xiao Chentian mengangguk. Menggunakan jus, mereka dapat terus tumbuh lebih kuat tanpa hambatan. Lebih kuat dari yang dibayangkan, itu normal, kata Qitian. Tidak peduli seberapa kuat itu hanya karena statistiknya bagus. Jika benar-benar akan dipukul, kita tidak tahu siapa yang akan menang, kata Bu Yixian dingin. Beberapa Raja Naga mengangguk setuju. Ada kerangka di tubuh mereka, dan kerangka itu dapat mengaktifkan mode pertarungan terkuat. Ini adalah kartu hall mereka dan fondasi bagi mereka untuk menghadapi orang-orang kuat yang meminum jus. Setelah mode pertempuran terkuat diaktifkan, kecepatan, kekuatan, reaksi, dan bahkan pertahanan setiap orang dapat dengan mudah mencapai 15 bintang. Namun, mode ini hanya dapat diaktifkan sekali, dan hanya dapat bertahan selama beberapa detik. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengaktifkan mode ini selama tahap audisi, dan hanya akan mengaktifkannya setelah final-final. Musuh kali ini bukan hanya Dork Nowotsku. Master Liga UKC harus memiliki persediaan jus yang tidak terbatas. Kekuatan semua orang tidak lemah, jadi lebih baik berhati-hati, kata Stephen Lin. Benar, kekuatan semua orang sangat kuat, jangan ceroboh, kata Xiao Chentian dengan serius. Dengan masuknya Dork Nowotsku, suasana di tempat kejadian menjadi sangat menyedihkan. Bagi para prajurit kerajaan naga, Dork Nowotsku adalah penghalang terbesar bagi mereka untuk memenangkan Raja Suci. Musuh terkuat seorang pejuang,
kedatangan musuh yang begitu kuat akan tidak merasa baik kepada siapapun. Saat ini, di rest area, para pendekar dibagi menjadi beberapa seksi menurut kebangsaan, genre dan lain sebagainya. Ada banyak prajurit yang berkumpul di sekitar Zhang Xuang, lagi pula, Zhang Xuang sekarang dikenal sebagai bintang masa depan seni bela diri kerajaan naga, dan banyak orang yang ingin berteman dengannya. Namun, raut wajah Zhang Xuang tidak bagus saat ini, karena dia menemukan ada sekelompok orang yang berkumpul di sekitar Stephen Lin. Ada sekitar 60 atau 70 orang dalam kelompok itu. Orang-orang itu mengelilingi Stephen Lin dan membicarakan sesuatu dengan Stephen Lin. Mereka semua tersenyum. Situasi seperti itu membuat Zhang Xuang sangat terkejut. Berbicara secara logis, nama Stephen Lin sebagai pembohong telah dikonfirmasi, dan reputasi Stephen Lin di dunia telah turun ke titik terendah. Banyak orang tidak dapat menghindari Stephen Lin. Mengapa demikian? Orang-orang keluar dari jalan mereka untuk mengepung Stephen Lin. Apakah mereka tidak tahu bahwa tindakan seperti itu dapat menyakiti mereka? Pada saat ini, Zhang Xuang bukan satu-satunya yang tidak dapat memahami situasinya, dan banyak orang di tempat kejadian juga tidak dapat memahami situasi di pihak Stephen Lin. Mengapa ada begitu banyak orang di sekitar Stephen Lin yang mengobrol dengannya? Apakah orang-orang itu tidak tahu bahwa reputasi Stephen Lin baru-baru ini sangat buruk? Saat ini, di sisi Stephen Lin. Oke, semuanya, sudah hampir waktunya. Jika kita ingin membicarakan masa lalu, kita bisa membicarakannya di lain hari. Mari kita semua kembali dan membuat persiapan sekarang, kata Stephen Lin. Oke, seorang lelaki tua mengangguk dan berkata, mengetahui nasib, kalimat yang sama, kami tahu orang seperti apa kamu, tidak peduli apa yang orang luar katakan atau evaluasi, kami akan berdiri di sisimu. Terima kasih. Stephen Lin mengepalkan tinjunya. Orang-orang di sekitar mengepalkan tangan mereka, dan kemudian membungkuk ke arah Stephen Lin bersama. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitar. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa negara adidaya yang telah lulus audisi putaran kedua ini sangat menghormati orang-orang seperti Stephen Lin. Keadilan, kebebasan hati, kata Xiao Chentian dengan ringan. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Akhirnya, waktunya tiba pukul 8. Tuan rumah domestik baris pertama dari CCTV melangkah ke platform kompetisi di tengah stadion. Platform kontes berada sekitar 1 meter di atas tanah, dan peralatan pengujian dipasang di atasnya. Setelah pengujian malam ini, perangkat ini akan dihapus, dan besok tempat itu akan menjadi arena pertempuran. Semua orang di tempat kejadian, dan teman-teman penonton di depan TV, selamat menonton jihad pertama. Pembawa acara memegang mikrofon dan mengucapkan kata sambutan di panggung kompetisi. Di sekitar panggung kompetisi, lebih dari 2.000 kontestan yang mengikuti audisi putaran ketiga sudah siap. Tidak ada batasan yang ditetapkan untuk audisi putaran ketiga, setiap orang akan memiliki skor total setelah ujian, dan skor total ini akan langsung tercermin pada peringkat Tianlong. Mereka yang memiliki peringkat bintang tinggi akan terus menggantikan mereka yang memiliki peringkat bintang rendah. Pada akhirnya, mereka yang memiliki peringkat 200 bintang teratas akan berhasil melewati audisi putaran ketiga. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak bintang yang Anda dapatkan, selama Anda gagal masuk 200 besar, Anda akan tersingkir. Ini adalah sistem kompetisi yang sangat kejam. Lebih dari 2.000 orang berpartisipasi dalam audisi putaran ketiga, dan hanya 200 orang yang lolos. Hanya 1 dari 10 tingkat kelulusan. Jika tingkat kelulusan seperti itu ada dalam audisi, itu bisa dianggap tinggi. Tapi di audisi, ada banyak hal aneh, dan di babak ketiga, semua orang sangat kuat. Dengan begitu banyak kekuatan super, tingkat kelulusannya hanya 1/10, yang sangat buruk. Mengikuti perkenalan pembawa acara, putaran ketiga audisi secara resmi dimulai. Pengundian acak akan dilakukan di tempat kejadian untuk menentukan siapa yang akan berada di atas panggung.
Nama pribadi digulir di layar lebar di bagian atas stadion, dan 10 orang akan diuji pada waktu yang sama di setiap putaran pengujian. Pada akhirnya, nama dari 10 prajurit yang bermain di babak pertama muncul. Ada ledakan sorakan di tempat kejadian, karena ada beberapa prajurit kerajaan naga di antara orang pertama yang bermain. Semua subjek berdiri di depan mesin masing-masing untuk ujian. Segera, hasil tes keluar. Di antara 10 orang, peringkat bintang tertinggi adalah 35 bintang. Orang yang mencapai hasil ini masih seorang prajurit dari kerajaan naga. Hasil ini tidak tinggi, karena tidak satu pun dari 4 acara yang memiliki rata-rata bintang 9 penuh, tetapi masih ada sorak-sorai di tempat kejadian. Anda tahu, bintang 9 penuh mendekati 10 dewa perang teratas. Skor 35 bintang berarti prajurit negara naga ini memiliki kekuatan yang mendekati 10 dewa perang teratas, yang juga sangat menakutkan. Hanya saja, dengan pencapaian tersebut, mungkin masih sulit untuk menjadi orang suci. Ada beberapa perubahan dalam peringkat naga langit di tempat kejadian, dan prajurit dengan 35 bintang telah memasuki 100 teratas dalam peringkat naga langit. Ini bukan untuk mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan 100 besar, tetapi audisi putaran ketiga memiliki tes pertahanan ekstra, dan seniman bela diri ini masuk 100 besar hanya dengan satu tes lagi. Setelah itu, 10 prajurit pergi bersama, dan dengan 10 prajurit pergi, babak kedua dimulai secara acak. Ketika nama 10 orang di babak kedua muncul di layar lebar, tiba-tiba terdengar seruan keras. Tidak ada yang menyangka Dork Nowotsku termasuk di antara 4 yang terpilih di babak kedua. Ini adalah unggulan No. 1 di mata semua orang. Beruntung. Dork Nowotsku mencibir, lalu berjalan ke panggung kompetisi. Selanjutnya, mari sambut pemain babak kedua kita ke panggung dengan tepuk tangan. Tuan rumah berteriak keras. Ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Semua kamera ditujukan ke Dork Nowitzki. 9 lainnya yang berpartisipasi dalam tes menjadi papan latar belakang. Tes dimulai. Staf memberi perintah. Prajurit mulai menguji. Dork Nowotsku tidak terburu-buru, dia berdiri di depan penguji kekuatan, tidak bergerak. Segera, tes semua orang selesai dan mereka semua meninggalkan lapangan, lalu Dork Nowotsku masih berdiri sendirian di lapangan. Ada semburan teriakan dan kutukan di tempat kejadian. Semua orang tahu apa yang dipikirkan Dork Nowotsku. Dia hanya ingin panggung turnamen menjadi panggungnya sendiri, jadi dia sengaja tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya, saatnya aku tampil. Kalian orang-orang dari kerajaan naga, perhatikan baik-baik. Dork Nowotsku melihat sekeliling ke arah orang-orang kerajaan naga yang terkutuk, mencibir, dan mengepalkan satu tangan untuk membombardir penguji di depannya. Masa lalu. Ledakan. Terdengar ledakan keras. 15 bintang dengan cepat menyala di penguji. 15 bintang. Meskipun kekuatan Dork Nowotsku adalah 15 bintang di babak kedua audisi, ketika semua orang melihat 15 bintang bersinar dengan mata kepala sendiri, mereka terkejut di dalam hati. Dork Nowotsku berjalan ke penguji kedua untuk tes kecepatan. 10 detik kemudian, ketika 15 bintang muncul di speed tester, ada ledakan seru di tempat kejadian. Kecepatannya juga 15 bintang. Tahukah Anda, 2 bulan lalu, kecepatan Dork Nowotsku hanya 14 bintang. Hanya dalam 2 bulan, Dork Nowotsku menyelesaikan lompatan dari 14 bintang menjadi 15 bintang. Bukankah dikatakan bahwa semakin kuat Anda, semakin sulit untuk ditingkatkan? Bagaimana Dork Nowotsku meningkat dengan begitu mudah? Apakah ini kekuatan jus? Setiap orang yang melihat adegan ini berpikir keras. Jus benar-benar sesuatu yang bertentangan dengan langit. Apakah kerajaan naga benar-benar ingin melarang hal seperti itu? Saat semua orang menonton, Dork Nowotsku melangkah ke penguji ketiga. Tes reaksi dimulai. 10 detik kemudian. 15 bintang lagi. Napas semua orang di gimnasium membeku. Di tempat istirahat,
Wajah Xiao Chentian dan yang lainnya menjadi sedikit bermartabat. Semua 15 bintang, mereka mungkin mengharapkan hasil seperti itu, tetapi ketika itu benar-benar terjadi, mereka masih terkejut. Mereka juga bisa mendapatkan semua 15 bintang, tetapi itu harus dalam hal mengaktifkan mode pertempuran terkuat, dan saat ini hanya audisi, mereka tidak perlu mengaktifkan mode itu. Jadi, apapun yang terjadi, mustahil bagi mereka untuk mengungguli Dork Nowotsku di babak ketiga audisi ini. Sialan, Zhao Tuntian tidak bisa menahan kutukan. Di panggung kompetisi, Dork Nowotsku berjalan ke penguji pertahanan. 15 bintang, kata Dork Nowotsku. Staf segera meningkatkan kekuatan pertahanan menjadi 15 bintang. Dengan mesin dihidupkan, tongkat besar itu meledak di Dork Nowotsku. Dork Nowotsku tetap diam dan merentangkan tangan kanannya ke depan. Ledakan, suara teredam. Sebuah tongkat dengan diameter 2 meter menghantam tangan Dork Nowotsku dengan keras. Bab 1099. Diameter tongkat melebihi tinggi banyak orang. Dork Nowotsku tingginya hampir 2 meter, diameternya kira-kira sama dengan tongkat itu, tetapi tangannya tampak sangat kecil di depan tongkat itu. Namun, dia berani menahan benturan tongkat ini dengan satu tangan. Dengan ledakan keras, tubuh Dork Nowotsku mundur beberapa langkah tak terkendali. Namun, Dork Nowotsku telah menstabilkan tubuhnya setelah hanya mundur beberapa langkah. Uap putih mengepul dari telapak tangannya. Seluruh telapak tangannya benar-benar berubah menjadi merah. Selain itu, Dork Nowotsku tidak memiliki perubahan lain. Dork Nowotsku menghela napas panjang. 15 bintang, tahan sepenuhnya, lulus. Staf di tempat kejadian berteriak keras. Saat suara staf berbunyi, peringkat bintang keseluruhan Dork Nowotsku di daftar Tianlong menjadi 60 bintang. Penuh bintang. Meskipun semua orang tahu bahwa Dork Nowotsku luar biasa, tidak ada yang menyangka bahwa Dork Nowotsku bisa mendapatkan 60 bintang penuh. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Menghadapi pencapaian seperti itu, pencapaian semua orang di belakang tidak akan layak disebut. Jadi bagaimana jika ada pria kuat lain yang penuh bintang? Orang pertama yang mencapai bintang penuh ditakdirkan untuk dikenang oleh semua orang, dan ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Dek, dek, dek. Beberapa penonton dan pejuang asing meneriakkan nama Dork Nowotsku. Suara mereka tidak keras, tetapi saat ini semua orang di Longguo tidak bersuara, jadi suara mereka memenuhi seluruh stadion sekaligus. Dork Nowotsku melihat sekeliling ke semua orang, lalu memandang Stephen Lin. Di bawah tatapan semua orang, Dork Nowotsku mengangkat tangannya ke Stephen Lin, mengacungkan jempol, dan menurunkan jempolnya sedikit demi sedikit. Saat ini, tidak ada yang maju untuk mengkritik Dork Nowotsku, dan bahkan tidak ada yang memarahi Dork Nowotsku. Dork Nowotsku telah membungkam semua orang dengan pencapaiannya sendiri. Banyak orang dari kerajaan panjang memandang Stephen Lin. Betapa mereka berharap Stephen Lin dapat berdiri dan mengejutkan semua orang dengan prestasinya saat ini. Namun, ini pasti tidak mungkin. Putaran kedua audisi Stephen Lin hanya menghasilkan 10 bintang. Ini baru 2 bulan, dan tidak peduli seberapa cepat kekuatannya meningkat, seberapa banyak dia bisa meningkat. Berikan semua 11 dan 12 bintang, apakah itu cukup? Atau memberi Anda 13 bintang penuh? Apa gunanya? Dibandingkan dengan Dork Nowotsku, pencapaian itu tidak ada artinya. Saat ini, Stephen Lin bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya ke arah Dork Nowotsku, lalu mengangkat jari tengahnya. Ini adalah isyarat yang digunakan di seluruh dunia. Tidak ada yang menyangka Stephen Lin akan mengangkat jari tengahnya ke arah Dork Nowotsku saat ini. Tahukah Anda, Dork Nowotsku adalah orang yang kuat dengan semua 60 bintang, dia bahkan bisa dikatakan sebagai orang terkuat di dunia. Apakah Stephen Lin ingin mati? Dia memberinya jari tengah. Wajah Dork Nowotsku menjadi sedikit gelap, dan kemudian dia mencibir dan berkata, Stephen Lin,
kamu hanya memenuhi syarat untuk menantangku jika kamu memiliki semua 60 bintang. Jika tidak, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangku. Dork Nowotsku berbalik dan berjalan menuju ring. Pendukung Dork Nowotsku bersorak, seolah-olah mereka mengusir raja mereka. Sial, aku benar-benar ingin menidurinya secara langsung. Zhao Tuntian mengertakkan gigi dan berkata, tujuan utama kami adalah untuk mendapatkan Raja Suci, bukan 60 bintang, jumlah bintang tidak ada artinya bagi kami, kata Xiao Chentian. Kenyataannya seperti ini, tapi setidaknya hari ini, panggung ini dimiliki oleh deksi bodoh itu, kata Zhao Tuntian. Apa namanya? Menurutmu aku tidak ada. Stephen Lin berkata tidak puas. Bisakah kamu mendapatkan 60 bintang tanpa menyalakan mode terkuat? Tanya Zhao Tuntian. Aku tidak tahu. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, aku cukup kuat sekarang. Petik 2. Kalau begitu aku akan melihatmu tampil. Zhao Tuntian menepuk bahu Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Seiring waktu berlalu, gelombang demi gelombang pejuang berdiri di panggung kompetisi untuk diuji, dan nama-nama 200 teratas di daftar Tianlong terus berubah. Selama periode tersebut, Qitian dan Bu Yixian juga bermain satu demi satu. Mereka telah mencapai hasil yang baik dan masuk 30 besar peringkat Tianlong, tidak lagi menjadi masalah untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Raja Naga Hitam ditarik ketiga, dan hasilnya lebih baik, peringkat ke-11 di daftar Tianlong. Jika bukan karena pertahanan yang lebih lemah, Raja Naga Hitam bahkan bisa masuk 10 besar. Tapi mau bagaimana lagi, Raja Naga Hitam adalah seorang pembunuh, dan kulitnya yang renyah adalah kekurangan dari semua pembunuh. Tiba-tiba, ada sorakan yang menggemparkan di stadion. Stephen Lin melihat ke layar tampilan. Babak 10 nama ini telah muncul di layar, dan salah satunya adalah Zhang Xuang. Tidak heran sorak-sorai begitu besar. Stephen Lin memandang Zhang Xuang di kejauhan, tepat pada waktunya untuk melihat Zhang Xuang juga menatapnya. Zhang Xuang tersenyum menghina, lalu berjalan menuju panggung kompetisi. Bodoh. Zhao Tuntian tidak bisa menahan kutukan. Di panggung kompetisi, Zhang Xuang berdiri di posisi tengah. Sorakan di tempat kejadian lebih tinggi dari gelombang berikutnya, yang cukup untuk menunjukkan popularitas Zhang Xuang. Beri aku mikrofonnya, Zhang Xuang berkata kepada pembawa acara di samping. Tuan rumah segera menyerahkan mikrofon ke Zhang Xuang. Hari ini lantai 3 saya berdiri di tempat seperti itu, dan ini juga ujian terakhir saya, dan ujian ini, saya akan menunjukkan kekuatan penuh saya. Zhang Xuang berkata dengan keras sambil memegang mikrofon. Sorakan di tempat kejadian sekali lagi bergema di langit. Orang-orang tidak menyangka bahwa Zhang Xuang telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan semua orang meneriakkan nama Zhang Xuang dengan panik. Di sini, saya juga ingin memberitahu para Raja Naga di sana bahwa ketika seni bela diri membutuhkannya, bukan yang disebut Raja Naga yang berdiri untuk menjaga sisi seni bela diri ini, tetapi orang biasa seperti saya dalam seni bela diri seni. Ketika seni bela diri membutuhkan kita, kita berdiri. Ketika seni bela diri tidak membutuhkan kita, kita mundur ke belakang layar. Inilah jalan kita. Zhao Tuntian, jika Anda tidak yakin, Anda dipersilakan untuk menantang saya. Saya suka berbicara dengan kekuatan. Kekuatan tidak sebagus orang-orang. Saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya, kata Zhang Xuang dengan keras. Bagus sekali, itu memberiku alasan lain untuk membunuhnya, kata Zhao Tuntian dengan wajah muram. Di atas panggung, Zhang Xuang menyerahkan mikrofon kepada pembawa acara di sampingnya. Di tengah semburan sorakan, ujian dimulai. Sebentar lagi, hasilnya akan keluar. Kekuatan, 14 bintang. Kecepatan, 14 bintang. Tanggapan, 14 bintang. Kekuatan pertahanan, 13 bintang. Total 55 bintang. Zhang Xuang telah dinaikkan dari 39 bintang 2 bulan lalu menjadi 55 bintang.
Ini adalah yang kedua setelah peringkat bintang Dork Nowotsku. Orang-orang Longguo yang telah lama tertindas akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskan depresi mereka. Mereka terus memanggil nama Zhang Xuang. Meski masih ada celah antara Zhang Xuang dan Dork Nowotsku, setidaknya dia dekat dengan Dork Nowotsku dan tidak akan membiarkan Dork Nowotsku menonjol. Ini cukup untuk banyak orang kerajaan panjang. Ini adalah kekuatanku yang sebenarnya, Raja Naga. Aku menantikan penampilanmu, dan berharap kamu akan mengecewakanku. Zhang Xuang berbalik dan pergi setelah meninggalkan kalimat seperti itu. Sorak-sorai di tempat kejadian selalu di titik tertinggi, bahkan jika pemain babak berikutnya sudah memasuki lapangan, tempat itu masih penuh dengan sorak-sorai. Panas sekali, Zhao Tuntian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Xiao Chentian tidak mengatakan sepatah kata pun. Dari putaran ketiga audisi hingga sekarang, dia sangat tenang, sepenuhnya mencerminkan kualitas super psikologis dari mantan orang satu di Kerajaan Naga. Audisi masih berlangsung. Wei Aning juga bermain, dia mencapai skor bintang keseluruhan 48 bintang, peringkat 50 besar daftar Tianlong, yang dianggap sebagai hasil yang sangat bagus. Setelah itu, ada beberapa putaran tes berturut-turut, dan berbagai pemain kuat muncul di atas panggung. Russell sedang bermain, kata Zhao Tuntian kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk dan menatap Russell. Russell berjalan ke panggung kompetisi dan meminta mikrofon dari pembawa acara. Setelah itu, Russell menatap langsung ke arah Stephen Lin. Stephen Lin, saya telah melihat 2 putaran pertama ujian. Saya tahu Anda menyembunyikan kekuatan Anda. Kekuatan Anda bukan hanya apa yang Anda tunjukkan, jadi saya di sini untuk membuat janji dengan Anda. Jika ada satu orang duel besok, kuharap kau bisa menjadi lawanku. Jika kau laki-laki, Raja Naga dari Kerajaan Naga, jangan tolak pertunanganku. Kata Russell dengan suara berat. Kata-kata Russell segera menimbulkan gelombang. Tidak ada yang menyangka Uskup Agung Kerajaan Mosa akan secara terbuka melibatkan Stephen Lin sedemikian rupa. Apakah ada keluhan pribadi di antara keduanya? Juga, Russell berkata bahwa Stephen Lin menyembunyikan kekuatannya. Apakah ini benar atau salah? Menghadapi penunjukan Uskup Agung Negara Mosa, apakah Stephen Lin akan setuju atau menolak? Aku berjanji, kata Stephen Lin ringan. Bagus sekali. Russell mencibir dan menyerahkan mikrofon kepada pembawa acara. Setelah itu, tes dimulai. Ketika tes selesai, ada semburan seruan di tempat kejadian. Russell, Uskup Agung Kerajaan Mosa, telah mencapai 13 bintang dalam kekuatan, 13 bintang dalam kecepatan, 12 bintang dalam reaksi, dan 13 bintang dalam pertahanan. Peringkat bintang keseluruhan adalah 51 bintang, dan hasil seperti itu telah menempati peringkat 15 teratas dari daftar Tianlong. Ketika hasil seperti itu dirilis, semua orang beralih ke Stephen Lin. Menghadapi seseorang dengan total peringkat bintang 51 bintang, apakah Stephen Lin akan menyesali keputusannya barusan? Russell pun memandang Stephen Lin dengan bangga, dia sangat berharap bisa melihat ekspresi panik di wajah Stephen Lin. Sayang sekali dia tidak melihat apa-apa, karena Stephen Lin sedang bermain dengan ponselnya dengan kepala tertunduk. Bermain ponsel, Russell dan hadirin tercengang. Menghadapi lawan yang sangat kuat dengan 51 bintang, Stephen Lin bahkan tidak memandangnya, dan masih bermain dengan ponselnya. Apakah ini karena Stephen Lin membenci lawannya dari akarnya, atau dia berpura-pura agresif? Bab 1100. Kemarahan mengalir ke dada Russell dalam sekejap. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia mencapai hasil yang membanggakan, yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah ketidaktahuan Stephen Lin. Bagaimana Anda bisa mengabaikan saya yang begitu kuat? Stephen Lin, kuharap nilaimu bisa menyamai kesombonganmu, kata Russell dengan wajah gelap. Namun, meski dia mengatakan itu, Stephen Lin masih bermain dengan ponselnya dengan kepala tertunduk. Ada keributan di tempat kejadian, Stephen Lin sangat tidak menghormati lawannya sehingga penonton di sekitarnya tidak tahan lagi.
Bukankah Anda baru saja menyetujui penunjukan Russell? Mengapa Anda bahkan tidak melihat hasilnya? Kegilaan pasti ada batasnya, kan? Belum lagi nilai Anda sebelumnya hanya 10 bintang, dan nilai Russell benar-benar di atas Anda. Russell turun dari panggung dengan wajah gelap. Dari awal hingga akhir, Stephen Lin bahkan tidak memandangnya. Apakah Stephen Lin berpura-pura memaksa? Atau apakah ponsel itu benar-benar menyenangkan? Juga tidak. Stephen Lin sebenarnya bukan orang yang suka bermain-main dengan ponsel, tapi barusan dia menerima pesan. Pesan itu dari Yao Sanchuan. Untuk keluarga Yao ini, Stephen Lin hampir melupakannya. Jadi ketika Stephen Lin melihat pesan teks yang ditandatangani oleh Yao Sanchuan, dia tertegun sejenak. Ketika itu terjadi 2 tahun lalu, itu muncul di benak saya seperti air pasang. Stephen Lin tiba-tiba teringat seseorang yang sudah lama tidak dia dengar kabarnya. Sen Tingbai, putra ketiga dari keluarga Sen, di mana dia sekarang? Stephen Lin menghentikan pikirannya, lalu membaca pesan teks Yao Sanchuan dengan serius. Stephen Lin tercengang dengan isi pesan teks tersebut. Ziming, Jingjing sedang hamil, tahukah kamu? Hamil. Reaksi pertama Stephen Lin ketika dia melihat kalimat ini adalah tidak mempercayainya, tetapi setelah memikirkannya, Yao Sanchuan tidak memiliki keberanian untuk membohongi dirinya sendiri tentang masalah ini, karena dia mengatakan itu, dia harus memiliki kepercayaan diri. Jadi Stephen Lin menjawab, saya tidak tahu, bagaimana Anda tahu dia hamil? Dia hamil, jawab Yao Sanchuan. Apakah kamu yakin? Stephen Lin bertanya. Saya akan mengirimkan beberapa foto yang saya ambil saat itu. Setelah Yao Sanchuan selesai berbicara, dia mengirimkan beberapa foto. Foto itu sepertinya diambil secara diam-diam, dan sudutnya sangat buruk, tetapi Yao Jing di kamera sangat jelas. Yao Jing memang menjadi sedikit lebih gemuk, wajah aslinya yang oval kini menjadi wajah oval, dan tubuhnya juga sangat montok. Dia mengenakan pakaian longgar, dan garis perut terlihat samar-samar di pakaian itu. Benar-benar hamil. Ada ledakan di benak Stephen Lin, dan dia sangat bingung sehingga dia tidak memperhatikan penampilan Russell di lapangan. Stephen Lin segera mengirim pesan ke Yao Jing. Apakah kamu hamil? Setelah pesan dikirim, pesan itu menghilang, dan Yao Jing tidak menjawab. Stephen Lin memainkan suaranya secara langsung, tetapi ditekan oleh Yao Jing. Sekarang Stephen Lin dalam masalah, dia mengirim beberapa pesan berturut-turut. Apakah kamu benar-benar hamil? Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu hamil? Berapa bulan? Setelah beberapa pesan berturut-turut berlalu, Yao Jing akhirnya menjawab. Ya, aku hamil, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Yao Jing. Apa maksudmu itu tidak ada hubungannya denganku? Apakah ini anakku? Stephen Lin bertanya. Apakah kamu sangat percaya diri? Yao Jing bertanya. Omong kosong, apakah aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Stephen Lin bertanya balik. Yao Jing terdiam lama sebelum mengirim pesan. Ya, ini anakmu, kata Yao Jing. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Stephen Lin bertanya. Kenapa aku memberitahumu? Yao Jing balik bertanya. Ini anakku, kata Stephen Lin. Kurasa aku harus bisa merawatnya dengan kemampuanku, kata Yao Jing. Kentut, aku harus membesarkan anakku, kata Stephen Lin. Kamu datang untuk membesarkannya. Bagaimana kamu membesarkannya? Apakah kamu akan membawanya pulang setelah lahir, dan membiarkan Gu Feiyan menjadi ibunya? Tanya Yao Jing. Pertanyaan Yao Jing membuat Stephen Lin kehilangan kata-kata. Ya, dia punya pacar sekarang. Jika dia membawa pulang anak itu untuk dibesarkan, apa yang akan dilakukan Gu Feiyan? Aku tidak ingin mempermalukanmu, jadi aku belum memberitahumu tentang itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Ikut serta dalam kompetisi dan berjuang untuk memenangkan kejayaan bagi negara, kata Yao Jing. Stephen Lin melihat teks di telepon dan merasakan kebencian monogami untuk pertama kalinya. Ketika masalah ini selesai, aku akan pergi menemuimu, kata Stephen Lin. Tidak perlu,
Kamu tidak boleh ragu-ragu, tegas, jangan bertemu satu sama lain, kamu harus memiliki hidupmu sendiri, dan aku juga harus memiliki hidupku, jangan saling mengganggu lagi, kata Yao Jing. Kentut, jawab Stephen Lin. Yao Jing berbalik dan mengangguk. Apakah itu kamu atau anak di perutmu, itu semua milikku, kata Stephen Lin. Bagaimana dengan Gu Feiyan? Yao Jing bertanya. Ini milikku juga, kata Stephen Lin. Aku terlalu malas untuk memberitahumu, kata Yao Jing. Aku pasti akan menangani masalah ini di antara kalian berdua tidak bisa melarikan diri, kata Stephen Lin. Yao Jing tidak membalas pesan itu, tetapi Stephen Lin tahu bahwa dia pasti telah melihat kalimat ini. Stephen Lin merasa sedikit tidak nyaman, meskipun sekarang dia adalah seorang ahli super. Ini adalah pertama kalinya dia memberitahu Yao Jing secara langsung sehingga dia menginginkan keduanya, dan dia merasa sangat gugup. Yao Jing tidak membalas berita tersebut, yang merupakan kabar baik bagi Stephen Lin, karena setidaknya itu berarti dia tidak tegas lagi. Sekarang giliranku. Suara Zhao Tuntian tiba-tiba terdengar dari samping. Stephen Lin melihat ponselnya lagi, dan setelah memastikan bahwa Yao Jing tidak menjawab, dia meletakkan ponselnya, menatap Zhao Tuntian dan berkata, "Ayo." "Ya." Zhao Tuntian mengangguk dan berjalan ke atas panggung. Hasil tes keluar dengan cepat, dan tidak ada perbedaan dari hasil tes 15 hari yang lalu. Ada semburan sorakan di tempat kejadian, yang menunjukkan bahwa popularitas Zhao Tuntian juga sangat tinggi. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya giliran Xiao Chentian. Ketika Xiao Chentian naik ke atas panggung, sorakan di tempat kejadian sebanding dengan Zhang Xuang sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa Xiao Chentian memiliki status yang tinggi di hati orang-orang. Setiap orang memiliki harapan besar untuk Xiao Chentian, dan kinerja Xiao Chentian juga layak untuk harapan orang-orang ini. 14 bintang untuk kekuatan, 14 bintang untuk kecepatan, 15 bintang untuk reaksi, dan 13 bintang untuk pertahanan. Sebanyak 56 bintang. Hanya berjarak 4 bintang dari 60 bintang. Dengan hasil seperti itu, Xiao Chentian melompat ke posisi kedua dalam daftar Tianlong dalam satu gerakan. Gelombang demi gelombang sorakan, Xiao Chentian berjalan dari panggung dengan tenang dan berjalan kembali ke Stephen Lin dan yang lainnya. "Masih mengagumkan seperti biasa," kata Zhao Tuntian dengan emosi. "Hasil saat ini tidak berarti apa-apa, besok adalah hal yang paling penting," kata Xiao Chentian. Memang, besok adalah hal yang paling penting. Semua orang di sekitar menganggukkan kepala. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu. Saat itu sekitar pukul 11 malam. Lebih dari 2.000 orang telah diuji. Stephen Lin sedikit terkejut, dia tidak menyangka dia tidak akan ditarik begitu lama. Apakah mungkin saya ingin bermain di babak terakhir? Tampaknya Tuhan telah mendengar pikiran Stephen Lin. Pada pukul 10:30, Stephen Lin benar-benar muncul untuk terakhir kalinya. Saat Stephen Lin berjalan ke atas panggung, ejekan terdengar. Sulit membayangkan bagaimana reaksi penonton ketika seorang prajurit kerajaan naga naik ke atas panggung. Berbicara secara logis, ini adalah kerajaan naga, dan Stephen Lin, sebagai prajurit kerajaan naga, sama saja dengan berperang di rumah. Ada begitu banyak ejekan di halaman rumahnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa reputasi Stephen Lin benar-benar buruk dalam 6 bulan terakhir. Banyak orang di sekitar tempat istirahat berdiri. Semua mata tertuju pada Stephen Lin. Untuk orang seperti Stephen Lin, tidak peduli apakah kekuatannya nyata atau palsu, tidak ada yang berani mengabaikannya. Sebelum skor Stephen Lin adalah ke-10 bintang, tetapi dalam audisi terakhir hari ini, ke-10 bintang tersebut tidak berhasil masuk 200 besar. Jika kekuatan Stephen Lin masih sama dengan 2 bulan lalu, maka Stephen Lin akan melewatkan final-final. Dia juga akan menjadi satu-satunya Raja Naga yang melewatkan final. Pada saat itu, dia juga akan menjadi aib bagi seni bela diri Kerajaan Naga,
dan dipaku dengan kuat ke tiang rasa malu. Semua orang memandang Stephen Lin, menunggu penampilan Stephen Lin. "Stephen Lin, ayolah." Suara sorak-sorai tiba-tiba terdengar dari tempat istirahat. Orang-orang mencari reputasi mereka dan menemukan bahwa itu adalah prajurit kerajaan naga yang bersorak untuk Stephen Lin. Seniman bela diri itu mendapat peringkat lebih dari 100 dalam ujian ini, dan telah memasuki pertempuran terakhir. Masih ada orang yang bersorak untuk Stephen Lin. Banyak orang merasa bahwa seniman bela diri itu agak tidak bisa dijelaskan. Tapi di sini, seseorang berteriak dengan keras, "Stephen Lin, ayolah." Mengikuti teriakan orang ini, semua prajurit kerajaan naga yang sedang beristirahat di tempat istirahat mengangkat tangan kanan mereka dan mengepalkan tangan, lalu dia berteriak dengan keras, "Ayo, Stephen Lin. Ayo, Stephen Lin." Suara sorak-sorai pada awalnya tidak seragam, tetapi karena semakin banyak orang berteriak, suara sorak-sorai menjadi semakin teratur, dan akhirnya menyatu menjadi suara yang kuat. Kerumunan dan suara yang kuat. "Stephen Lin, ayo." Lusinan prajurit berteriak keras bersama. Suara sorakan mereka seperti pisau tajam, menusuk dan merobek ejekan penonton dalam sekejap. Stephen Lin memandang para prajurit itu dan tersenyum. Itu semua adalah orang-orang dengan tulang prajurit yang ditanamkan di tubuh mereka. Mereka semua memenuhi misi mereka dan semua memasuki final-final. Termasuk yang dari klan naga, total lebih dari 100 orang dengan tulang prajurit ditanamkan, hampir 90 dari mereka masuk final. Dan hanya ada 200 orang dari seluruh dunia yang dapat berpartisipasi di babak final. Mereka yang memiliki tulang tentara yang ditanamkan berjumlah setengah dari mereka. Tidak peduli berapa banyak orang yang bisa menjadi Saint of War besok, setidaknya hari ini, kuantitas dan kualitas keseluruhan prajurit negara naga melampaui prajurit barat. Ini adalah kemenangan para prajurit kerajaan naga, dan juga kemenangan Stephen Lin. Mesin sudah disetel, mulai pengujian. Staf itu berteriak. Stephen Lin tersenyum sedikit, dan setelah mundur selangkah, tangan kanannya menghantam mesin di depannya seperti naga yang melaut. Pukulan ini pasti akan membuat semua orang yang memarahiku, mempermalukanku, dan menindasku tutup mulut. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.